Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kelas ini rajin-rajin sekali dan semangat sekali hari ini. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Coba silakan dilihatkan dirinya, apa ada sampah? Jika ada, disimpan terlebih dahulu ya, nanti dibuang setelah pembelajaran selesai. Nah, selanjutnya siapkan juga alat tulisnya. Coba mana alat tulisnya? Setelah itu rapikan juga tempat duduknya. Lihat itu tolong dirapikan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas boleh dipimpin membaca doanya. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu mau memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa nih yang teman-teman yang tidak masuk? Bisa Bu. Ada itu enggak, Rifka? Kenapa? Bisa demam bukan saja. Oh, demam ya. Baiklah, kita doakan semoga Rifka cepat sembuh dan bisa kembali sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Anak-anak ingat nggak pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ikatan kimia Bu. Ya benar, ikatan kimia. Masih ingat nggak pengolahan ikatan kimia itu ada apa saja? Siapa coba yang ingat angkat tangannya? Saya Bu. Ya silakan Mbak Afifah. Ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Benar sekali. Ada lagi nih selain itu, coba siapa yang tahu? Saya Bu. Ya silakan Mbak Jenny. Ikatan van der Waals, ikatan logam dan ikatan hidrogen. Benar ya yang dijawab oleh Mbak Afifah dan Mbak Zeni. Jadi ikatan kimia itu ada 5, ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan van der Waals, ikatan hidrogen dan ikatan logam. Apa sih ikatan ion itu? Coba siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya silakan Mbak Rizka. Ikatan ion itu ikatan yang terjadi karena setelah terlibat elektron. Ya betul. Kalau ikatan kovalen siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya silakan Mbak Afifah. Ikatan kovalen ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama. Ya jadi itu ya yang disebut ikatan kovalen. Bagaimana? Apa masih udah jelas semua? Sudah Bu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Materi tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, jadi manfaat yang kita peroleh dari mempelajari materi tersebut yaitu dalam tubuh manusia, larutan elektrolit bermanfaat untuk melancarkan beberapa mekanisme dalam tubuh termasuk metabolisme. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik melalui demonstrasi. Kemudian mengetahui prosedur kerja, proses percobaan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya melalui demonstrasi yang dilakukan, menyimpulkan hasil demonstrasi percobaan daya hantar listrik larutan melalui presentasi. Jadi itu langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Namun sebelum Ibu memulai, Ibu punya cerita nih. Pak Wajiman adalah seorang yang mata pencahariannya menangkap belut. Setiap malam ia pergi ke sungai dengan membawa senter dan seperangkat alat senur. Alat yang digunakan cukup sederhana dan dirakit sendiri, yang terbuat dari api, kabel, dan saklar. Menangkap belut dengan alat ini cukup dengan memasukkan gagang yang dialiri listrik ke sungai. Beberapa menit kemudian, belut yang tersetrum akan menjadi kaku dan mengapung di atas sungai. Nah, Ibu mau tanya nih, dari cerita tersebut mengapa belut tersetrum saat air sungai dialiri listrik? Coba siapa yang tahu? Saya Bu. Karena air sungai dapat memancarkan arus listrik Bu. Bagus Mbak, jadi air sungai itu dapat menyetrum ikan karena dapat menghantarkan listrik. Kemudian, apakah semua zat cair atau larutan itu dapat menghantarkan listrik? Coba siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Tidak Bu. Larutan gula sebenarnya tidak bisa memancarkan listrik. Ya, bagus Mbak. Jadi, tidak semua larutan atau zat cair itu tidak dapat menghantarkan listrik ya. Sebelum melanjutkan materinya,
Silahkan kalian berkelompok yang terdiri dari 4 orang terlebih dahulu. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sekarang coba perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Silakan simak dengan seksama ya. Air laut bisa menghantarkan arus listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion kayak Na+, Cl-, Mg2+, dan ion-ion lain. Kalau dilihat dari daya hantarnya, larutan dibagi jadi 2 macam, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu larutan yang pelarutnya air dan bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya ya air laut tadi. Sedangkan larutan non-elektrolit itu larutan yang nggak bisa menghantarkan arus listrik. Salah satu contohnya larutan gula. Nah, dari video tadi, coba apa yang dapat kalian amati? Itu, Bu, mengapa larutan elektrolit dapat menghasilkan listrik? Bagus sekali, Mbak. Kemudian apa ada yang ditanyakan lagi? Ya, Bu, mengapa ada larutan elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik, Bu? Bagus sekali, Mbak. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menjawab kira-kira apa sih jawaban dari pertanyaan teman kalian tadi. Waktu untuk diskusinya sudah selesai ya. Coba kelompok mana yang mau menjawab dari pertanyaan dari Mbak Afifah? Saya, Bu. Menurut kelompok kami, jika larutan elektrolit dialiri arus listrik, ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektroda dengan kekuatan yang berlawanan. Melalui cara ini, arus listrik akan mengalir dan ion bertindak sebagai penghantar. Akibatnya, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Betul sekali jawaban dari kelompok 1. Jadi, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas pada larutan. Ion-ion tersebut yang berperan dalam menghantarkan arus listrik melalui larutan. Kemudian siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Zeni? Saya, Bu. Silakan Mbak Rafika. Larutan non-elektrolit, misalnya gula pasir, jika dilarutkan dalam air tidak terurai menjadi ion blue, tapi berada dalam bentuk molekulnya, sehingga larutan gula pasir tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, banyak sekali ya jawaban dari kelompok 2. Jadi, larutan non-elektrolit dalam air tidak dapat terurai menjadi ion-ion. Nah, kemudian Ibu mau tanya nih, air murni itu termasuk larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit? Siapa yang tahu? Elektrolit, Bu. Terus kemudian larutan cuka, Elektrolit, Bu. garam, Elektrolit. ya betul sekali ya. Kemudian larutan elektrolit itu dibagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektron elektrolit kuat yaitu larutan elektrolit yang menghasilkan banyak ion sehingga daya hantar listriknya baik. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang menghasilkan sedikit ion sehingga daya hantar listriknya kurang baik. Untuk mengetahui larutan tersebut elektrolit kuat atau elektrolit lemah, dapat kalian amati dari demonstrasi yang percobaan yang akan dilakukan. Silahkan nanti hasil pengamatan kalian dicatat di tabel yang ada di LKS dan nanti silahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Oke, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan percobaan untuk mengetahui sifat larutan berdasarkan daya hantarnya menggunakan laboratorium virtual. Bisa kalian amati ya, di sini ada lampu, kemudian ada baterai dan elektroda. Elektrodanya tidak berwarna hitam karena agar mudah untuk diamati. Oke, percobaan yang pertama kita menggunakan larutan garam. Rumus dari larutan garam yaitu NaCl. Sekarang kita pencet saklar ini. Silakan diamati.
lampunya menyala terang, kemudian pada elektroda terdapat banyak gelembung. Untuk percobaan kedua, kita menggunakan larutan urea. Rumus kimia dari larutan urea yaitu CH4N2O. Kita pencet saklarnya dan amati yang terjadi. Lampunya tidak menyala dan tidak terjadi gelembung pada elektroda. Kemudian percobaan ketiga, kita menggunakan asam kuarida dengan rumus kimia HCl. Kita pencet saklarnya, lampu menyala terang dan ada gelembung gas pada elektrodanya. Untuk percobaan keempat, kita menggunakan asam asetat. Rumus kimianya yaitu CH3COOH. Kita pencet saklarnya dan kita amati lampunya menyala redup dan pada elektroda terdapat gelembung gas sedikit. Percobaan selanjutnya kita menggunakan glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Kita hidupkan saklarnya dan amati yang terjadi. Lampunya tidak menyala dan pada elektroda tidak terdapat gelembung gas. Terus kemudian kita menggunakan natrium hidroksida dengan rumus molekul H2CO3. Kemudian kita pencet saklarnya, kita amati lampunya menyala redup dan terdapat gelembung gas sedikit pada elektroda. Oke, Demonstrasinya sudah selesai, silahkan didiskusikan hasil pengamatannya. ya Bu. Kelompok 1 maju. Ya, silahkan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok akan menyampaikan hasil pengamatan di kelompok kami. Yang pertama, bahan yang diuji yaitu ada garam, rumus molekulnya NaCl. Ketika diuji dengan lampu, hasilnya lampu menyala. Pengamatan lain yaitu terdapat gelembung. Yang kedua, bahan yang diuji yaitu ada glukosa, rumus molekulnya C6H12O6. Lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang ketiga ada urea, rumus molekulnya CH4N2O. Lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang keempat yaitu asam klorida, rumus molekulnya HCl. Lampu menyala dan ada gelembung. Yang selanjutnya yaitu ada asam asetat, rumus molekulnya CH3COOH. Lampu menyala redup dan terdapat gelembung namun sedikit. Yang terakhir yaitu larutan natrium hidroksida, rumus molekulnya NaOH. Lampu menyala dan terdapat gelembung. Sudah Bu? Ya, terima kasih Mbak Asma. Silakan Bu. Ibu mau memberi penguatan ya. Jadi larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Pada pengujian larutan, apabila lampu menyala terang dan ada gelembung, maka larutan tersebut termasuk larutan elektrolit kuat. Sedangkan apabila tidak ada lampu tidak menyala dan atau menyala redup dan ada sedikit gelembung, maka larutan tersebut termasuk larutan elektrolit lemah. Sedangkan apabila lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka larutan tersebut termasuk dalam larutan non elektrolit. Waktu pembelajaran sekarang sudah selesai. Jika masih ada yang masih dibingungkan dan ada pertanyaan yang masih belum muncul, bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Sebagai bahan belajar kalian di rumah, silakan dikerjakan evaluasi pembelajaran yang ada di LKS. Kemudian kita bahas pada minggu depan. Karena waktunya telah selesai, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang kita dapat
bermanfaat. Selamat menjalani KPM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.